Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Kamis malam Jumat 23 September 2021 bertepatan dengan 18 Safar 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Tauhid dalam pembahasan kitab Irsyadul Fuhul sebagai syarah dari Thalathatul Usul, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-84 dan kita masuk kepada Al-Khatimah, penutupan dari kitab. Maka sebelum kita masuk kepada permasalahan definisi tauhid dan contoh-contohnya, maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. قال المؤلف رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Anfik ya ibna Adam, unfik alaik. Infakkanlah dari kelebihan hartamu, wahai ibnu Adam. Allah yang menggantikan mampu melebihi, maka cukuplah dari pergantian harta-harta dari Allah. Jika antum melihat orang-orang yang pelit, yang banyak memberi, justru Allah gantikan dari hartanya over and over again. Selalu dia berjalan dalam keadaan harta, karena sudah dijanjikan tadi di dalam Al-Quran dan hadis, Allah akan menggantinya. Dan di hadis tadi tidak ada orang yang fakir jatuh miskin karena sedekah. Dan juga di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah tentang permasalahan ini, bahwa Allah mengutus, Allah yunazil malaikah au malaikatan di setiap pagi dan petang, yang mana 2 malaikat ini yang diutus pagi diangkat petang, dan yang diutus petang bermalam di muka bumi sampai kepada pagi, semuanya mendoakan untuk orang yang bersedekah dan orang yang fakir. Dikatakan jika ada di pagi itu yang bersedekah, malaikat yang diutus di pagi hari sampai petang akan melihat orang yang bersedekah dan mendoakannya. Allahumma iti munfiqan khalafan. Ya Allah, orang ini bersedekah. Didoakan oleh malaikat, ya Allah, orang yang bersedekah ini berikan gantinya yang berlipat. Ada pun orang yang pelit, dia tahu saudaranya ini butuh, dan dia mampu lebih di banknya, namun dia pura-pura tidak tahu ataupun mengatakan aku juga butuh dan sebagainya, maka diminta ataupun diketahui saudaranya sangat kritis membutuhkan, Allahumma iti mumsikan talafan. Wahai Allah, berikanlah orang yang bakhil, pelit ini, talafan, hancur dari perusahaannya, hancur dari bisnis dan tendernya, menjadi pailit, menjadi miskin. Karena selesai dari permasalahan kelompok tadi, disebutkan tadi, mana qasad sedekah min mal, tidak akan berkurang harta orang yang bersedekah, bahkan
kebalikannya. Dan poin pendalilannya di sini, ahadun billah illa tidaklah seseorang yang dia merendahkan dirinya karena Allah. Tadi kita sebutkan tawadu ada dua. Tawadu karena Allah dikarenakan mentaati syariat, maka orang yang mengetahui ini haram, hawa nafsunya sangat mencintai, Allah akan meninggikan derajatnya. Ataupun dia orang yang besar, tetapi dia tawadu, maka dia orang yang besar dan dia belusukan ikut dengan bekerjasama berbagi pada parit-parit yang kotor, pada media yang katanya tertinggi, maka tawadu dia akan angkat derajatnya. Ini pantas bagi untuk tidak meninggalkan perkara yang seperti ini. Maka inilah dari pertama dari masalah dari perbuatan as-salaf, bagaimana mereka bertawadu. Maka telah disebutkan nasihat emas dari Imam Asy-Syafi'i, bagaimana dia sukses menuntut ilmu karena tawadhu'nya. Dinukilkan oleh Imam An-Nawawi yang bermadhab Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Al-Majmu', la yudrikul ilma illa bisabr ala. Tidak akan seseorang mendapatkan ilmu kecuali dia bersabar atas kerendahan, selalu merendah, tawadhu. Karena kita melihat jika seseorang sombong, apalagi kepada gurunya, gurunya ini hanya sekedar ilmunya itu saja. Kemudian dia tidak mau hadir di pelajarannya, misalnya merasa dirinya akhirnya dia akan gurunya tersebut. Maka oleh sebab itu Imam Syafi'i mengatakan tidak akan mendapatkan ilmu orang yang kecuali dia itu bersabar di atas ketawaduannya. Ini dari ucapan Imam Asy-Syafi'i atas kesuksesan ilmu. Haruslah kita ini merendah. Dan jika kita melihat kepada para ulama, bagaimana kesuksesan mereka dalam mendapatkan ilmu, dikarenakan tawadhu'nya. Disebutkan di kitab Syiar A'lamun Nubala yang Qarinnya Imam Ahmad, dua-duanya imam besar di zamannya. Maka Yahya Ibnu Ma'in mengatakan, "Ma ra'aitu mithla Ahmad bin Hanbal, sahibnahu 50 sanah. Wa alaina bi syai'in mimma kana fihi minal khair." Maka dikatakan oleh Yahya Ibnu Ma'in, aku tidak pernah melihat ketawaduan Ahmad Ibnu Hanbal. Aku menjadi temannya sekitar 50 tahun, tidak pernah dalam suatu hari dia berbangga-bangga kepadaku dari ilmunya yang ada, dari kelebihan yang ada padanya, baik hartanya, ilmunya ataupun apapun. Maka inilah Imam Ahmad, diakui oleh temannya Yahya Ibnu Ma'in, 50 tahun dia bersahabat, tidak pernah suatu hari dia berbangga-bangga memamerkan, makanya berbangga-bangga aku lebih baik dari kamu wahai Yahya Ibnu Ma'in, dari ilmu hadis atau dari ilmu jarh wa ta'dil ataupun dari ilmu penyakit hadis, ilmu hadis ataupun ilmu fikih, aku mempunyai pengikut banyak dan kamu tidak, misalnya seperti itu tidak. Maka diangkatlah Imam Ahmad dari ketawaduannya menjadi imam ahlu sunnah dan bahkan imamu madhab Imam Ahmad. Dan begitu pun jika kita lihat kepada Imam Al-Bukhari, perlu diketahui bahwa Imam Al-Bukhari seorang imam muhaddits pada zamannya dan dia umurnya masih muda. Karena dari kecil dia rihlah talabul ilm. Dari kecil dia safar menuntut ilmu. Maka keilmuan Imam Al-Bukhari di saat dia mulai tumbuh dewasa sangat diakui oleh para ulama. Yang akhirnya banyak pengakuan dari para ulama yang merupakan guru-guru dari Imam Al-Bukhari merasa takut dan terkejut jika datang Imam Al-Bukhari. Namun Imam Al-Bukhari mengetahui keadaan gurunya yang berasal dari ilmunya, bila duduk hanya sekadar untuk periwayatan. Adapun dari lebih dari itu,
Imam Al-Bukhari jauh di atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini banyak. Dan ini pengakuan dari Imam Al-Bukhari Maka sendiri. syarafil ba'di. Seperti Imam Al-Bukhari Wa dalilu qawluhu telah ta'ala. disebutkan dari Faman ladina para kafaru ulama, an di antaranya nabiyyi Muhammad ibn wa Salam. qala wa Dan rabbina Muhammad ibn Salam adalah gurunya Imam Summa Al-Bukhari. latunabba'unna bima Namun amiltum. ilmunya dengan Wa dzalika ilmu. 'ala Allah yasir. Dia katakan, gurunya Imam Al-Bukhari ini, kullama dakhala ala hadha sabi Al-Bukhari Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu wa idza altabisu alayya qawluhu amral ta'ala. hadith Minha khalaqnakum wala azalu khaifan ma lam yakhruj wa hadha dalil ala afdaliyati Al-Bukhari wa rusukhihi fil ilm ila darajati anal ustad yakhsha an yaqa'a minhu Jazakumullahu khata'a fi khairan wa barakallahu fi ilmikum. Maka Muhammad Amin. ibn Salam mengakui, jika datang pemuda Qala Imam Bukhari, aku jadi gentar Ibnu dalam Qayyim rahimahullah taala majelis ilmu berkata, hadis. Imam Ibnu Qayyim Karena apa? Imam dinukilkan Al-Bukhari oleh penulis di dalam salah satu riwayatannya usul lebih dahsyat dari dirinya. makna dia taguti merasa takut ada ma ucapan tajawaza bihil sanad abdu yang salah, lafaz hadis yang salah, haddun karena Imam Al-Bukhari min akan ma'budin langsung au menistidraknya, matbu'in au langsung muta'. mengoreksinya. Maka ini pengakuan Muhammad ibn Salam dan Di pembahasan penutupan dari kitab salah satu usul misalnya dia setelah menjelaskan tidak bahwa mempunyai setiap nabi yang sesuatu diutus keistimewaan, oleh Allah kepada juga suatu Imam kaum, Al-Bukhari kepada suatu dia negeri, anytime, anywhere, meriwayatkan ilmu maka dan pasti begitu akan kata membawa Ya bendera Allah, tauhid la dan tahtaruna menjauhkan manusia ala dari Muhammad ibn tauhid. Ismail Seperti ahadan. ucapan Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an Jangan engkau ya'budullah tinggalkan pemuda dari Muhammad wajtanibut ibn Ismail. taghut. Maka di dalam kesempatan ini wajib bagi kalian untuk mengambil ilmu. Syekh rahimahullah darinya. memberikan penjelasan tentang Padahal taghut Musaddad adalah imam yang mana dia menukil dari dia ucapkan seperti ucapan itu karena Ibnu ketawaduan Qayyim rahimahullah, Imam Al-Bukhari yang mana ucapan dengan ini ketawaduan di kitabnya Imam Musaddad I'lamul sendiri. Muwaqqi'in an Rabbil Alamin dan bahkan dari di Sayyid mujalad yang pertama halaman Abdullah bin 50 Yusuf, berkata Imam Ibnu Qayyim, dia makna termasuk taghut, dari rawi yang definisi diambil dari oleh taghut, Imam Al-Bukhari, mata jawaza maka bihil dia abdu bahkan menjadi murid Imam Al-Bukhari, di mana dia Haddahu. meminta Al-Bukhari murajaah maknanya adalah hadis-hadisnya taghut itu dan apa-apa memuji yang hadis-hadisnya. Maka oleh sebab itu, seseorang Imam hamba Al-Bukhari duduk dengan makhluk beberapa ciptaan Allah masyayikh dari guru-gurunya yang melebihi disebutkan di Sahih Al-Bukhari, haddatsana Musaddad, haddatsana Muhammad ibn Salam, dari haddatsana Abdullah ibn perkara Yusuf. hanya sekedar makhluk. Masih ingat? Dari 3 perkara. Definisi. Pertama, melebihi Maka, dari ma'bud. Di sini semua Dia itu disembah. ada di bawah Imam Wa Al-Bukhari matbu, dan mereka mengakui Imam dia Al-Bukhari, itu namun Bukhari karena diikuti. ketawaduannya Dan duduk muta, dengan mereka min bab dan dia al-riwayah, itu meriwayatkan dari orang-orang muhadits ditaati. yang menyampaikan hadis kepadanya. Maka ini makna dari ucapan Imam Ibnu Dan bahkan Qayyim di Imam Al-Bukhari I'lam pun mengakui dirinya Al-Muwaqqi'in sendiri mengatakan yang dinukilkan oleh penulis. Dan jika kita melihat kepada nas Ali ibn agak sedikit panjang, maka disebutkan wa taghutu kullu ma tajawazu bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta' fa taghut kullu qaumin kecuali kepada man mereka yatahakamuna duduk ilaihi dan aku duduk Ghairullah mereka biasa-biasa wa saja rasulih kecuali au ya'budunahu min dunillah Madini wa yatba'unahu ala ghairi basirah Imam minallah au yuti'unahu fima la ya'lamun imam besar dan annahu yang ta'atillah dilakoni dengan fahadihi tawaghit. snack. Ini ucapan Imam Ibnu Qayyim di I'lam Al-Muwaqqi'in. penyakit hadisnya. Maka Imam Al-Bukhari Maka, mengakui dari guru-gurunya Di sini kita mengetahui bahwa taghut jika itu aku ada dengan 3 Ali tipe. ini, aku merasa kecil. Sebelum Dan kita lalu masuk yang kepada 3 tipe dari tersebut, sebutnya itu. apa itu makna dari segi lugatan taghut? Maka mungkin ini yang bisa kita Maka berikan taghut dari di dalam lugatul Arabiyah dia maka mustaq, mulai dari sekarang diambil saudara-saudara kita dari kalimat tugian, diambil dari masdar at-tugian. tawadu Apa makna tugian? Tugian itu di antara sesama adalah penuntut ilmu, mujawazatul lebih had, dari kamu dari segi hafalan seluruh perkara yang keluar dari batas hadis kemampuan dan seperti tadi dinamakan yang dengan tasbih diketawakan, tugian. maka itu tidak ada Maka Kata Nabi taghut Muhammad saat ribuk Pak Den.
Abdurrahman Di sini asalnya adalah tugian, apa-apa yang tidak ada melebihi dari kadar sudah batas. dijewer dari tadi. Mana pendalilannya dari segi lughah bahwa tagut itu diambil dari tugian, diambil dari ucapan Allah, inna lama togol ma'u hamalnakum fil jariyah. Maknanya inna lama togol ma'u lama tajawazal ma'u haddahu wa balagha haddul ighraq wal ihlak. Maka di saat air yang datang di muka bumi melebihi dari keadaan yang normal di zaman Nuh, karena adab dari Allah, Allah jadikan dari atas hujan deras, air datang dari langit, dan di bawah membuncah. Dan disebutkan di sini syahidnya inna lama togol ma, maka togut diambil dari tugian. Maka di saat air itu melebihi dari batas yang ada, hamalnakum fil jariyah, maka seluruh manusia yang hidup dan hewan-hewan dan semua yang ada di muka bumi ini akan hanyut, tenggelam. Karena innamalama togol ma, air itu sudah tidak terbendung lagi. Maka kalimat togut diambil dari tugian, perkara yang sudah melampaui batas, seperti air yang ada di muka bumi ini di zaman kaum Nuh sudah melampaui batas, maka Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat perahu. Maka di saat datang banjir bandang, banjir yang besar, kata Allah, hamalnakum fil jariyah, kami menyelamatkan kalian dan manusia-manusia yang lain dan binatang-binatang di atas perahu Safinatun Nuh. Maka barang siapa yang naik dia selamat, dan barang siapa yang enggan untuk naik dia akan tenggelam. Maka syahidnya dari segi lughah, togol ma'u di dalam teks Al-Quran maknanya air yang sudah melampaui batas. Lalu bagaimana dengan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa tagut itu dari 3 tipe yang melampaui batas. Pertama, min ma'budin. Maknanya dia itu adalah seorang hamba yang mana dia itu fungsinya hidup di dunia untuk menyembah Allah. Seperti di dalam surat Ad-Dariyat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Seluruh manusia dan jin diperintahkan untuk beribadah. Maka dia asalnya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah di muka bumi ini. Kemudian malah dia disembah. Berarti ini melampaui batas apa tidak? Inilah maknanya. Maka makna togut dari togol ma, air yang sudah melampaui batas, begitupun di sini. Dari jenis togut yang pertama, ma'bud, di mana dia seorang manusia yang harusnya beribadah di muka bumi ini, namun dia malah mengproklamirkan dirinya untuk disembah. Maka seorang manusia atau jin, dia memproklamirkan untuk disembah ma'budan, dan faman sarafa lahu syai'in min anwa'il ibadah wa huwa muqirrun bidzalik wa radin bihi fa innahu taghut. Maka ada manusia yang dia itu malah disembah dan dia ridho, mengetahui dia dirinya disembah, dia ridho, dan dia bahkan menyepakati atas penyembahannya ini. Maka ini dinamakan taghut. Dari segi apa? Dia makhluk yang berfungsi untuk menyembah Allah di dunia, malah dia disembah dan dia ridho. Dan perkara seperti ini dari segi keumuman banyak, namun yang khusus kisahnya terjadi adalah Fir'aun. Maka Fir'aun, laknatullah, boleh kita melaknat Fir'aun? Boleh, karena telah mati dalam keadaan kesyirikan. Maka di dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa Fir'aun itu bahkan taghut.
telah melampaui batas. Banyak di dalam ayat Al-Quran, baik di juz Amma ataupun di surat Toha ataupun di surat yang lainnya. Maka di dalam juz Amma ataupun di surat Toha yang lebih pendek, Allah berfirman, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua, wahai Musa dan Harun, ila fir'auna. Kenapa ila fir'auna tidak fir'auni? Karena mamnu minas sarf. Karena apa? Al-alamiyah wal ujmah. Maka idhab ila fir'auna. Idan fir'auna majrur atau mansub? Majrur wa alamatu jarrihi al-fathah. Maka idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Di dalam ayat yang agung ini menjadi pendalilan bagi kita bahwa pertama diperintah Fir'aun, diperintah Musa dan Harun untuk berdakwah, mendakwahi Fir'aun. Dan syahidnya di sini Fir'aun sudah menjadi tagut. Mana lafadznya? Ila fir'auna innahu tagha. Seperti tadi, togol ma, air yang sudah membuncah melebihi batas di zaman Nuh. Maka begitu pun di sini Fir'aun sudah melampaui batas. Maka makna tagut asalnya adalah perkara yang melampaui batas. Melampaui batas dari segi apa? Dari segi dia memproklamirkan dirinya untuk disembah. Dan begitu pun di dalam juz Amma dengan panjang Allah menceritakan idhab ila fir'auna innahu tagha faqul halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahul ayatal kubra fakadzaba wa asa thumma adbara yas'a fa hasyara fanada faqala. Apa poinnya di sini? Ana rabbukumul a'la. Ini poinnya. Kenapa dia jadi tagut? Kenapa dia melampaui batas? Karena di sini Fir'aun berkata, faqala ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kamu yang maha tinggi. Maka dari tadinya makhluk, Allah berikan kekuasaan menjadi pemimpin di Mesir dan king of the king, raja dari segala raja di Mesir. Maka dia bisa berbuat apa saja. Maka akhirnya dia mendolimi dari manusia yang lain seperti kelompok Bani Israel yang mana mereka dibantai dan diperbudak, dibunuh dari anak-anak laki mereka dan dibiarkan perempuan-perempuan mereka. Maka tidak cukup dengan itu. Di saat Allah mengutus kepada mereka Fir'aun dan pengikutnya Nabi Musa dan Harun, maka semakin berbuat kekufuran. Maka dia mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb yang maha tinggi, bukan Rabbnya Musa. Fa akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Maka di saat Allah mengatakan pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Fa innahu tagha. Ini poin pendalilannya dia sebagai tagut. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin kepada jalan yang hak, agar supaya kamu takut kepadanya. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar, di antaranya tongkat yang menjadi ular. Maka dan mengeluarkan juga tangannya yang putih. Tetapi Fir'aun tetap mendustakan dan mendurhakainya. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa, maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya seperti Haman, lalu berseru memanggil kaumnya seraya berkata, ana rabbukumul a'la. Akulah Rabb kalian yang maha tinggi, bukannya Rabbnya Musa. Maka Allah akhirnya mengadabnya dengan adab di akhirah dan adab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Maka ini di dalam ayat Al-Quran juga. Maka syahidnya di sini, kapan Fir'aun menjadi tagut?
di saat dia melampaui batas. Dan Allah sebutkan di 2 ayat tadi, innahu tagha. Dan disebutkan di juz amma disebutkan bahwa dia itu mengatakan ana rabbukumul a'la. Karena inilah Fir'aun menjadi taghut, karena melampaui batas di mana dia makhluk yang menyembah Allah malah dia disembah. Paham ya? Kenapa dijadikan taghut? Maka ini definisi taghut yang pertama. Apa definisinya tadi? Dia itu ma'bud. Dia itu disembah dan dia ridho. Dan sekarang kembali kepada beberapa permasalahan yang ada kenyataannya di antara kita. Di antara mereka ada yang menyembah dari makhluk-makhluk seperti jin. Dan ini ada. Beberapa jin mereka menjadikan dirinya untuk disembah. Dan jin adalah jenis dari seperti manusia yang diperintah oleh Allah untuk beribadah, seperti dalam Ad-Dariyat yang tadi kami sebutkan, bahwa aku telah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Maka jin pun disuruh untuk beribadah. Namun karena jin tidak terlihat kesat mata dan dia bisa membuat tipu daya kepada manusia, akhirnya jin pun disembah. Dan penyembahan kepada jin ataupun syaitan banyak di mana-mana. Seperti terutama di negara-negara barat, mereka menyembah yang namanya Lucifer, mereka menyembah setan, dan sebagainya. Yang mana mereka memberikan kekuatan. Dan begitu pun di Indonesia, banyak yang mereka menyembah jin ataupun syaitan dengan tujuan untuk pesugihan. Di saat PPKM terlalu panjang, misalnya alasannya PPKM. Dan begitu pun krisis ekonomi yang semakin meningkat, akhirnya orang ini tidak bisa mencari makan dan sebagainya, dan istrinya terus di rumah meminta-minta, maka akhirnya dia putus asa dan mengambil jalan pintas. Diberitahu oleh tetangganya, pergilah ke Gunung Kawi, pergilah ke tempat demikian dan demikian, akhirnya dia pesugihan dengan apapun namanya. Akhirnya dia melaksanakan pesugihan, kontrak dengan iblis, dengan syaitan, dengan jin. Maka ini masuk taghut apa tidak? Masuk taghut. Kenapa? Karena si orang ini nanti akan memberikan peribadatan dari jenis peribadatan kepada jin tersebut untuk memberikan uang dan untuk memberikan kekayaan dan kejayaan. Dan perkara-perkara ini Allah memang jika menginginkan mampu untuk memberikan kepada iblis, syaitan, jin, memberikan harta. Namun di sini adalah perkara yang masuk kepada taghut yang kita sebutkan tadi, bahwa jin juga disembah. Dan begitu pun dalam permasalahan ini, mereka orang-orang yang melaksanakan sesembahan kepada para wali. Adapun keadaan para wali, maka mereka mungkin ada di kuburan itu wali, wallahu a'lam, mungkin tidak ada, pokoknya dibuat kuburan dan dikeramatkan. Atau memang mungkin ada wali itu tidak ada hubungannya dengan orang yang datang sekarang meminta-minta kepadanya. Namun yang jadi masalah para kuncen. Dan para kuncen ini, iya dan billah, mereka mencari harta dari hasil kesyirikan manusia. Maka macam-macam seperti dikisahkan oleh Syekh kami Mukbil, dari beberapa kuncen-kuncen di kuburan-kuburan itu, mereka mengkeramatkan dulu kuburan wali-wali yang dulu soleh. Setelah itu diproklamirkan bahwa ini kuburan orang soleh. Setelah diproklamirkan, diajak orang datang. Itu tujuan para kuncen untuk orang-orang datang ke kuburan tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh para kuncen? Menjadi perantara antara dia dengan wali tersebut. Ini yang membuat dia kaya.
Akhirnya dia sedikit kesurupan di saat orang yang datang dari orang-orang yang mungkin gelarnya doktor, profesor, namun dia ingin dinaikkan jabatannya ataupun ingin menjadi orang nomor 1 di pilkada. Maka akhirnya dia pura-pura kesurupan. Kemudian membisikkan, Bapak harus duduk di sini 2 hari, kemudian menyembelih sapi. Sukses pilkada dan sebagainya. Apa tujuannya dia? Mendapatkan uang, mendapatkan sembelihan, dan yang lainnya. Dan kata Syekh Mukbil disebutkan juga, bahkan mereka sampai membuat kucuran-kucuran dari utur, kucuran-kucuran di makamnya itu seperti seakan-akan mengeluarkan cairan, yang mana cairannya itu adalah minyak wangi, dikucurkan. Dan orang-orang yang bodoh yang datang, lihat, doa kamu terjawab, di mana di belahan kuburan itu ada celah. Nah, diisi sama dia malamnya itu minyak wangi atau apa saja. Nah, lihat, mengeluarkan parfum. Ini maknanya asyikh ataupun wali itu mengabulkan doa kamu. Seperti itu. Maka siapa di sini yang menjadi taghut? Dia ridho untuk melaksanakan penyembahan. Maka seperti inilah keadaan para taghut. Ini taghut yang jenis pertama, seperti kami sebutkan tadi, Fir'aun ataupun dari jenis jin yang ridho untuk disembah, padahal dia sama-sama diberikan taklif untuk ibadah, maka masuk kepada taghut dari jenis ma'bud. Yang harusnya dia beribadah, malah dia diibadahi, sehingga melampaui batas. Dan jenis yang kedua yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, au matbu'. Apa makna matbu'?